Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, baik semua ya kabarnya ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, termasuk Pak Kurniawan sehat ya Pak Kurniawan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dalam lindungan Allah semua ya teman-teman ya. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan melaksanakan pengayaan untuk soal-soal uji kompetensi yang akan kita hadapi di tahun ini. Buat teman-teman yang UKOM-nya tahun depan sama aja, UKOM tahun ini dan tahun depan bentuknya sama aja, yaitu soal-soal kasus. Jadi pada malam hari ini intinya ingin membuat Bapak Ibu sekalian memahami cara mengerjakan soal itu seperti apa. Dan kita akan dinarasumberi oleh Pak Kurniawan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, silakan Pak Kurniawan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ade. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Foko Indonesia yang telah mempercayakan kegiatan webinar pada malam hari ini kepada saya. Seperti itu. Dan suara saya jelas ya? Sangat jelas, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, pada malam hari ini saya akan memberikan materi webinar, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama lengkap saya Kurniawan R. Wijaksono, sarjana keperawatan, nurse, magister kesehatan. Seperti itu. Dan untuk saat ini saya aktif sebagai dosen keperawatan di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang, yaitu Distrik Semarani Malang. Dan untuk concern saya atau departemen yang saya ampuh, saya di Departemen KKG, yaitu di Keperawatan Komunitas, Keluarga, dan Gerontik. Seperti itu. Untuk pengalaman kerja enggak usah ya. Sudah, itu saja mungkin, Mas. Baik, siap. Terima kasih Pak Kurniawan atas perkenalan dirinya. Itu ya, teman-teman dosen kita pada malam hari ini berasal dari mana tahu, dan dari kampus mana juga sudah tahu ya. Kalau gitu, izin Pak, ini share screen-nya dari Bapak atau dari kita, Pak? Mungkin bisa dibantu dari Mas Ade. Baik, siap. Ya. Sebentar saya siapkan ya teman-teman ya. Oke, apakah sudah tampil di layar teman-teman sekalian? Ketik di kolom chat ya. Jadi mikrofonnya saya izin matikan semua dulu, kecuali Pak Kurniawan. Sudah, Mas. Sudah tampil, oke. Saya slideshow. Ya. Silakan Pak dimulai untuk materinya. Ya, terima kasih Mas Adio. Ini berarti, mohon maaf, izin konfirmasi, ini berarti nanti saya langsung menjelaskan, kemudian kemudian langsung saya bahas seperti itu ya, Mas? Baik, soal tampil kita berikan waktu 1 menit. Iya, oke. Tapi di slide yang habis ini kan masih ada tips ya, beberapa tips. Oke, siap aja. Pak. Berarti Baik. ini saya lanjut slide ya, Pak? Ya, silakan. Oke, setiap akan lanjut slide, Bapak mohon arahkan saya supaya nantinya sesuai dengan materinya. Oke, saya lanjut. Slide-nya ini dia. Ya, terima kasih Mas Adim sudah dibantu untuk share screen. Baik, untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom ini cukup banyak sekali ya, hampir 300, 200, tambah menit bertambah ya. Tambah malam, tambah banyak nanti Pak. Ya, betul. Ya, semoga tetap istiqomah, semoga tetap dijaga motivasinya sampai nanti selesai UKOM seperti itu ya. Di sini
nanti ini kan nanti ada 5 soal untuk pengayaan dalam webinar pada malam hari ini. Kemudian karena saya concernnya itu di Departemen KKG, yaitu Kepelatihan Komunitas Keluarga dan Gerontik, berarti soalnya juga tidak jauh-jauh dari departemen itu. Tapi sebelum masuk di 5 soal tersebut, di sini ada sedikit tips saja sebenarnya yang mungkin nanti bisa dicermati, kemudian dipahami, kemudian diimplementasikan mungkin jika cocok tips ini. Karena beberapa tips ini cukup memudahkan untuk teman-teman ketika menghadapi atau mempersiapkan untuk uji kompetensi Nurse Indonesia seperti itu. Jadi ada beberapa tips untuk lulus UKNI ya. Seperti itu. Yang pertama, yang jelas ketika mengerjakan soal UKNI kita harus yang pertama bersikap tenang dan santai seperti itu. Jadi tidak boleh tergubuh-gubuh atau terburu-buru seperti itu ya. Karena nervous pasti, panas dingin pasti, tapi bagaimana cara kita untuk mengkondisikan diri kita, pikiran kita, hati kita untuk tetap fokus seperti itu. Jadi bersikap tenang dan santai. Nervous boleh, tremor sedikit juga boleh, tetapi diupayakan untuk tetap bersikap tenang dan santai. Itu yang pertama. Karena saya juga pernah ya menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini, dan ketika kita sudah men-set untuk bersikap tenang dan santai, insya Allah ketika menjalankan atau mengerjakan suatu soal, menjawabnya itu dipermudah seperti itu. Kemudian untuk tips yang kedua, jadi pada soal KNI ini kan merupakan soal vignette, jadi bentuknya itu vignette, soal kasus, di mana soal kasus ini sebenarnya soal-soal yang dibuat memang oleh para ahli di keperawatan, dan itu berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, dan itu disinkronkan dengan materi yang telah didapatkan ketika tahap perkuliahan, pada masa perkuliahan oleh teman-teman semuanya, baik pada masa S1 atau tahap akademik ataupun tahap profesi di nurse, seperti itu. Jadi yang pertama, yang kedua itu adalah diharapkan bisa membaca soal dengan teliti, kemudian membaca kasusnya seperti itu ya. Jadi soalnya itu dibaca dengan teliti, dipahami betul sehingga nanti bisa menarik kata kunci seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, jangan bingung dengan soalnya. Nah, jadi jangan dibingungkan ketika ketika dihadapkan dengan suatu soal, kemudian kan pakai ini ya, komputer assessment test kan ya, seperti itu. Nah, berarti ketika ketika kita mengklik atau menggeser jawaban pertanyaan selanjutnya, kita jangan shock gitu kan ya. Soalnya seperti itu, soalnya seperti jangan gitu ya. Jadi santai saja gitu ya. Jangan bingung dengan soalnya. Kemudian ada satu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta dalam menjalani UKOM, itu adalah kemampuan dalam mengeliminasi jawaban. Seperti itu kan, pasti ada 5 jawaban di setiap pertanyaan, di setiap soal kasus. Nah, kemampuan dalam mengeliminasi jawaban yang tidak cocok dengan soal kasus dan dengan yang ditanyakan itu dibutuhkan oleh peserta seperti itu. Maka dari itu perlu 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 banyak latihan seperti itu. Dan ini berkaitan dengan yang tips yang selanjutnya ya, yang jangan terpaku dengan satu soal, kemudian sering ikut tryout atau latihan soal. Ini berkaitan dengan kemampuan peserta dalam mengeliminasi pilihan jawaban. Karena ketika kita mampu mengeliminasi pilihan jawaban, kita akan bisa mengkerucutkan atau mempersempit jawaban. Misalnya A, B, C, D, E, kemudian kita coba eliminasi 3 jawaban yang memang kemungkinan ya, yang memang dimungkinkan untuk tidak dijawab, berarti sudah ada soal, kan sudah terkerucut. Tinggal kita menganalisis dua jawaban ini mana yang sesuai dengan kata kunci atau dengan soal
seperti itu. Kemudian ketika mengalami kesulitan atau blank atau apapun itu, kemudian lupa atau dan sebagainya gitu kan ya, itu jangan terpaku atau berhenti di satu soal, waktu terus berjalan. Jadi sementara ini untuk kebijakan UKNI itu masih CBP, masih pakai komputer, belum ada praktik seperti itu. Jadi masih mengerjakan 180 soal yang diselesaikan dalam waktu 3 jam. Jadi estimasinya satu soal itu 1 menit, kan seperti itu ya. Nah, berarti nanti kalau misalnya ada kesulitan, kalau dirasa belum mempunyai jawaban, langsung next, next, seperti itu. Jangan terpaku pada satu soal. Kerjakan yang bisa terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian sering ikut tryout atau latihan soal. Nah, ikhtiar yang dilakukan atau upaya dan juga usaha yang dilakukan oleh teman-teman, rekan-rekan semuanya yang hadir pada malam hari ini mengikuti webinar dari Voco ini merupakan salah satu cara ya untuk upaya juga untuk bisa lulus UKOM seperti itu. Jadi tidak menjadi retaker tapi menjadi first taker atau one shot, jadi langsung kompeten seperti itu. Itu kan yang diharapkan ya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah ini sebenarnya berlaku untuk departemen-departemen yang klinik ya. Jadi jangan memilih jawaban berdasar temuan yang ada di klinis, terutama tindakan keperawatan. Namun pilihlah jawaban yang benar berdasarkan teori, seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah yang terpenting sekali, itu meminta restu kepada orang tua dan juga berdoa, seperti itu. Itu beberapa tips yang saya rasa merupakan rekomendasi ya sebagai bekal untuk teman-teman rekan-rekan semua untuk siap menghadapi UKOM dan siap untuk satu kali UKOM itu langsung kompeten, seperti itu. Cukup Mas tadi untuk tipsnya. Baik, terima kasih Pak Kurniawan atas arahannya kepada kita-kita yang akan melaksanakan uji kompetensi. Ini ya teman-teman peserta ya. Jadi memang apa-apa yang kita tuju itu harus mengetahui dari ahlinya, apalagi dosen yang memang menulis soal, apalagi dosennya pernah merasakan yang akan kita rasakan. Jadi tips ini menurut saya akan manjur jika teman-teman mengikutinya dengan baik, mengimplementasikannya dengan baik. Jadi kalau gitu saya juga nggak sabar nih Pak. Ini tipsnya udah diberikan, soalnya nih Pak. Berarti habis ini langsung soal atau ada lagi slide ya Pak? Langsung soal. Langsung soal. Ya, jadi nanti mungkin gini ya, Mm-mm. soal, kemudian nanti untuk soal tidak perlu digeser-geser, Mm-mm. kemudian tetap berada di slide soal itu saja, kemudian kan nanti diberikan ini ya waktu untuk mengerjakan dan menjawab di kolom chat. Yap. Kemudian nanti kalau misalnya ada apa namanya, ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan dari teman-teman yang ada di Zoom, mungkin nanti di akhir sesi akhir setelah nomor 5 ya Mas ya. Baik, siap sesi tanya jawab di akhir Ya, dikumpulkan, dicatat dulu ya teman-teman ya. iya. Oke. Baik, nanti pada saat soal sudah tampil seperti UKOM pada umumnya 1 soal 1 menit. Jadi saya bantu Mm-mm. timer dari sini ya teman-teman ya. 1 menit 1 soal. Kalau gitu izin Pak, ini saya tampilkan soal nomor 1 ya Pak. Silakan Mas. Oke, teman-teman saya rasa pasti udah siap dan fokus, yang HP-nya ditaruh, laptopnya nggak diliatin, layarnya sekarang diliatin, karena kita mau ngerjain soal 3, 2, 1, soal sudah tampil, dimulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Silakan diketik di kolom chat, tidak perlu dicoret-coret. Di kolom chat aja jawabnya ya teman-teman ya. Hati-hati jangan terkecoh, karena pada umumnya soal hukum itu mengecoh.
Nah, tugas kita mengikuti webinar ini untuk mencari tahu dan bagaimana caranya memilih jawaban yang benar di antara yang benar. Gitu. Yang paling benar yang harus kita pilih. Pak Kurniawan, ini yang jawab di kolom chat didominasi jawaban B nih, Pak. B semua. Ada yang A juga. Ada yang A. Oke, B kecil, B besar. B kecil, B besar ya. Yang A hanya beberapa orang, tapi ya fix yang ini paling banyak jawaban B. Didominasi jawaban B yaitu nyeri akut. Saya nggak tahu nih, teman-teman betul berjamaah atau salah berjamaah? Karena pertanyaannya apakah masalah keperawatan kasus di atas? Berarti masalah keperawatan kasus di atas ini didominasi jawabannya nyeri akut. Kalau gitu, saya serahkan kepada Pak Kurniawan untuk memberikan penjelasan atas soal nomor 1. Supaya tidak bingung teman-teman peserta. Silahkan, ayo. Silakan nih Pak Kurniawan, udah selesai semua nih Pak. Udah jawab, nyusul beberapa. Oh iya, mikrofonnya belum ini ya. Sebentar, Pak. Sebentar. Kayaknya oh iya, masih banyak yang menjawab nih soalnya. Oke, nggak apa-apa. Yo Pak, silakan dinyalakan Pak mikrofonnya. Iya, dari tadi saya mau menyalakan, tapi mikrofonnya nggak bisa. Iya, di enable Pak ternyata. Iya, Silakan Pak. oke. Terima kasih banyak sekali yang sudah menjawab. Jadi untuk soal yang pertama, kalau kita lihat itu konteksnya adalah keperawatan apa? Keperawatan keluarga ya. Kenapa seperti itu? Ya, dari soal kan ada seorang perawat dari puskesmas melakukan kunjungan rumah. Nah, hasil pengkajian menunjukkan seorang perempuan. Nah, ini berarti konteksnya keperawatan keluarga ya. Hasil pengkajian menunjukkan seorang perempuan 50 tahun mengalami kesulitan berjalan, mengeluh kaki terasa kaku, nyeri pada kedua kaki bila digerakkan dengan skala nyeri 7 dari rentang 10. Klien berjalan menggunakan tongkat, kemudian nilai hasil pengkajian Bartel Index 75, dan ini termasuk ketergantungan sebagian. Kemudian klien mempunyai riwayat post-stroke 2 kali, kemudian hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 150/100 mm hidrogerum, nadi 80 kali per menit, suhu rentang normal, RR 28 kali per menit. Mohon maaf, ini bukan perawatan keluarga, tapi ini perawatan gerontik atau lansia ya. Tapi konteksnya di konteks keluarga, karena keperawatan gerontik ini konteksnya bisa di keluarga, bisa individu di Mantiwerda, bisa di kelompok, di komunitas, seperti itu. Jadi di sini ditanyakan apakah masalah keperawatan kasus di atas. Nah, yang pertama cara kita, gitu kan ya, tadi sudah banyak, yang paling banyak menjawab adalah B, gitu kan ya. Tadi saya sudah coba mengecek, memang B. Ada yang menjawab B itu diagnosa medisnya. Ya, jadi pilihan jawaban semuanya ini merupakan diagnosa keperawatan sesuai dengan SDKI yang terbaru. Jadi gangguan mobilitas fisik, nyeri akut, risiko jatuh, defisit perawatan diri, dan gangguan rasa nyaman itu semuanya adalah diagnosa keperawatan. Tidak ada yang diagnosa medis seperti itu ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana cara kita menemukan kata kunci. Nah, di sini kata kuncinya yang mana? Jadi kata kuncinya karena di situ ada keluhan. Nah, keluhan saat ini, apalagi konteksnya itu lansia individu dengan konteks di keluarga, berarti fokusnya pada lansia. Nah, berarti keluhan utamanya. Kalian mengeluh apa? Kalian mengeluh kaki terasa kaku, kemudian nyeri pada kedua kaki, ya bila digerakkan dengan skala nyeri 7 dari rentang 10. Kemudian klien berjalan menggunakan tongkat dan klien mempunyai riwayat post-stroke 2 kali, seperti itu. Dan ada beberapa data penunjang seperti di bawah. Data penunjang ini hanya sebagai kalau memang perlu bisa dipakai ya dipakai, jika sebagai tidak perlu kita analisis tidak perlu ya berarti tidak perlu dipakai, seperti itu ya. Itu kata kuncinya. Nah, berarti
coba kita mencoba untuk menganalisis ya, mengsortir atau mengeliminasi beberapa jawaban di mana kata kunci di mana tidak sesuai, yang mana pilihan jawaban yang tidak sesuai dengan kasus. Yang mana dulu? Coba option yang D, defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri itu kita tahu bahwasannya defisit perawatan diri itu apa? Jadi defisit perawatan diri itu masalah keperawatan yang bisa diangkat jika ya di dalam kasus itu ada data yang menunjukkan bahwa klien itu tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. Ya, aktivitas perawatan diri, mandi, berpakaian, dan lain sebagainya itu. Apakah di soal kasus menyampaikan hal tersebut? Tidak ada. Di soal kasus hanya disampaikan terkait dengan hasil pengkajian Bartle Index 75 di mana pasien itu ketergantungan sebagian cukup, tidak dipertegas. Nah, ya, berarti defisit perawatan diri tidak bisa diangkat karena datanya tidak ada, maksudnya tidak kurang lengkap. Nah, seperti itu. Ya, suara saya tidak ada atau jelas, Mas Adi? Jelas, Pak. Di saya jelas. Oh, baik. Terima Kak kasih. Infinix Hot, coba deh volumenya dikencengin lagi. Ya. Atau disambungkan tuh zoom-nya. Ya. Kemudian defisit perawatan diri berarti kita delete ya, kita eliminasi. Kemudian terkait dengan diagnosa yang berikutnya, yang mana kira-kira yang paling jelas? Yang paling jelas mungkin risiko jatuh. Nah, risiko jatuh ini apakah bisa diangkat pada kasus di atas? Lah, kita harus tahu dulu definisi dari risiko jatuh, diagnosa risiko jatuh itu apa? Risiko jatuh itu bisa diangkat jika klien itu dinyatakan mengalami kerusakan fisik atau berisiko ya, berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan. Kerusakan fisik itu didapatkan oleh klien karena gangguan akibat terjatuh. Dan di situ dijelaskan faktor risikonya itu pasiennya itu biasanya lebih dari 65 tahun, kemudian klien atau pasien tersebut itu memiliki riwayat jatuh sebelumnya gitu. Itu baru bisa menjadi data yang kuat untuk mengangkat diagnosa atau masalah keperawatan risiko jatuh. Tetapi di sini tidak ada data yang menunjukkan hal tersebut. Malah klien mengalami kesulitan berjalan, lah tapi saat ini klien menggunakan alat bantu, kan seperti itu ya. Jadi tidak bisa diangkat untuk diagnosa risiko jatuh. Dan juga kondisi lingkungan di sekitar klien juga tidak disampaikan sama sekali. Berarti untuk mengangkat diagnosa risiko jatuh berarti tidak ada. Berarti option atau jawaban C kita eliminasi. Kemudian, yang mana lagi kira-kira? Gangguan rasa nyaman. Ya, diagnosa gangguan rasa nyaman. Gangguan rasa nyaman itu yang seperti apa? Gangguan rasa nyaman itu perasaan kurang nyaman, kurang senang dan sempurna. Dan ini diukur dari dimensi fisik, psikospiritual, kemudian lingkungan dan sosial. Kan seperti itu. Kalau dulu sebelum pakai SDKI itu zamannya saya kuliah tahun 2007 ya. Jadi itu kita pakai Nanda. Nah, kalau pakai Nanda itu memang ada gangguan rasanya, nyeri itu termasuk pada gangguan rasa nyaman. Tetapi sekarang itu dibedakan antara nyeri dengan gangguan rasa nyaman. Jadi yang sekarang gangguan rasa nyaman itu lebih cenderung pada dimensi fisik, psikospiritual, kemudian lingkungan dan juga sosial. Jadi itu tidak bisa ditegakkan atau tidak lengkap datanya untuk dimasukkan atau diangkat masalah keperawatan yang gangguan rasa nyaman. Tinggal dua pilihannya, antara gangguan mobilitas fisik dan juga nyeri akut. Sekarang untuk gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik itu bisa diangkat jika klien mengalami keterbatasan dalam gerakan fisik. Gejala dan tandanya itu klien mengeluh sulit menggerakkan kekuatan dan juga otot menurun. Dan salah satu data yang harus ada ketika kita mengangkat gangguan mobilitas fisik itu adalah bagaimana kekuatan otot klien dari ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah, dan itu harus dijabarkan. Ya, kalau hanya kesulitan berjalan, kemudian kedua kaki digerakkan, nyeri, ini kan bukan otot tapi nyeri, rentang nyeri yang dikaji ya, berarti gangguan mobilitas fisik sepertinya tidak bisa diangkat. Kalau nyeri ini berarti definisinya apa? Nyeri itu
bisa didefinisikan timbul karena penyebab agen fisiologis seperti itu. Gejala dan tanda minornya itu apa? Secara objektif, yaitu ada tekanan darah meningkat, kemudian pola nafas berubah, dan lain sebagainya. Jadi yang memungkinkan untuk dipilih itu adalah yang B, nyeri akut, seperti itu. Karena kalau melihat data kata kuncinya, melihat data atau kelengkapan datanya, PQRST itu bisa kita plotting atau bisa kita kelompokkan. Yang mana data P, yang mana data Q, yang mana data R, yang mana data S, yang mana data T, seperti itu. Jadi yang paling memungkinkan adalah yang B, seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi Ya, jawaban betulnya itu yang D ya, Pak? yang B, nyeri Yang akut. B, oh nyeri akut, oh betul, kebanyakan betul berarti nih, tapi banyak juga yang salah Iya, tuh, emot-emot nangis. Nggak apa-apa, masih ada soal nomor 2 kok. Pak, ini kalau saya lanjut slide, soal lagi apa langsung pembahasan, Pak? pembahasan. Oh, Silakan, enggak apa-apa. Oke, ini dia pembahasannya ya. Untuk pembahasan. Nah, ini beberapa teman-teman ada yang bertanya. Dicatat ya pertanyaannya, nanti di akhir kita tanyakan ke Pak Kurniawan gitu. Apakah Baik, ini bisa dilanjut soal berikutnya, Pak? silakan. Oke, soal berikutnya kita akan kerjakan. Saya matikan kolom chatnya dulu. Dan ini dia soal nomor 2 dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Silakan diisi, waktunya sudah habis. Oke, jawabannya B lagi. Ada yang D, ada yang D. B, 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 B. Didominasi kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Ya. Oke, masih ada yang jawab. Oh, ada yang D juga, ada yang A juga. Oke, 3 pilihan jawaban dipilih. Ya, soal hukum benar-benar yang mengecoh ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Inilah fungsinya kita belajar sama ahlinya, kita belajar sama dosen yang biasa menulis soal hukum, mereview soal hukum, dan terlibat di dunia hukum nas yang teman-teman akan kerjakan. Nggak apa-apa, salah wajar karena belajar. Nah, yang salah banget itu kalau udah nggak ngerti cara ngerjainnya, terus bingung cara ngerjainnya, terus nggak belajar, itu salah besar. Oke, didominasi jawaban yang B, Pak Kurniawan. Ya, pokoknya nih 3 nih, Pak. Ada yang A, ada yang D, ada yang B. Didominasinya yang B. Yang A nomor 2, yang ketiga itu D. Tuh. Ya, Masih ada ternyata yang jawab nih. Belum semua menjawab ya. Oke. oke. Sambil menunggu yang lain. Oh, ada yang C juga nih, ada yang C juga. Setiap pertanyaan lagi-lagi dicatat di kertas kecilnya, nanti di akhir ditanyakan ya teman-teman ya. Baik Pak Kurniawan, sepertinya kita bingung nih Pak. Kenapa sih kok jawabannya beragam, kok nggak sepemikiran begitu? Silakan Pak Kurniawan dijelaskan untuk soal nomor 2. Baik, terima kasih Mas Ade. Terima kasih. Apa ini? Ada yang resen, nanti saja ya. Ya, jadi untuk soal nomor 2 ini, oh Mas Ade nanti untuk pertanyaan saya boleh membatasi. Boleh Pak, kita pertanyaan memang dibatasi Pak. Ya, hanya 2 saja nanti ya. Siap. Terima kasih. Oke. Mohon maaf loh Mas. Ini saya sudah melirik jam soalnya. Siap Pak, siap, siap. Oke, Nanti terima teman-teman kasih. bisa bertanya bebas di kelas selanjutnya Pak, tenang aja Pak. Atau nanti bisa DM saya boleh kalau misalnya ada ini ya. Siap. Baik, untuk soal nomor 2
Ini kita masuk ke program komunitas ya. Jadi suatu desa memiliki riwayat KLB DBD pada anak sekitar 6 bulan yang lalu. Saat ini kondisi fisik lingkungan desa menunjukkan beberapa perbaikan antara lain letak kandang berada di luar rumah 85%, jarak pembuangan sampah dengan rumah cukup jauh dan tidak menimbulkan pencemaran terhadap sumber air 90%, rumah memiliki tempat pembuangan sampah sementara 85%, pencahayaan rumah terang 88%. Hasil wawancara tokoh masyarakat disampaikan bahwa ada kegiatan rutin kerja bakti desa setiap 1 minggu sekali di hari Sabtu. Jadi kalau kita melihat soal kasus ini, ternyata desa ini memiliki riwayat KLB, kejadian luar biasa, dan itu sudah kurang lebih 1 semester yang lalu. Kemudian sekarang ternyata dari lingkungannya dan juga perilaku masyarakatnya itu cenderung lebih baik dalam mengatur dan menata terkait dengan lingkungan. Ada kemajuan ya. Dilihat dari persentasenya itu hampir mendekati 100%, berarti sudah bagus seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini, kalau yang ditanyakan masalah keperawatan, itu pasti diagnosanya atau masalah keperawatannya itu masalah keperawatan yang bentuknya itu adalah kesiapan. Nah, kenapa kesiapan? Karena kesiapan ini ditegakkan ketika ketika suatu perilaku dari klien itu bisa dipertahankan untuk meningkatkan derajat kesehatan, dan di mana kondisi dari klien tersebut itu dalam kondisi yang stabil gitu. Itu baru dilaksanakan atau baru diangkat, ditegakkan suatu diagnosa kesiapan yang disebut dengan tipe diagnosa wellness atau sejahtera. Seperti itu. Jadi kalau dari soal ini yang bisa kita eliminasi adalah jawaban yang E, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Kenapa? Karena itu adalah salah satu jawaban yang tidak mungkin dijawab. Itu merupakan diagnosa risiko, masalah keperawatan risiko. Sedangkan melihat dari data di kasus itu tidak ada yang berisiko. Bedanya risiko dengan wellness, kalau risiko itu cenderung ke arah penurunan derajat kesehatan. Jadi perilaku yang dilaksanakan itu cenderung akan menurunkan derajat kesehatan. Kalau wellness yang ditandai dengan kata-kata kesiapan di awalnya itu cenderung data-datanya itu atau perilaku yang dilaksanakan oleh klien atau oleh komunitas atau oleh kelompok itu cenderung untuk meningkatkan atau memperbaiki status derajat kesehatan seperti itu. Berarti yang E. Kemudian kita selain itu juga harus memahami terkait dengan konsep seperti tips yang nomor berapa tadi yang saya sampaikan. Kita pilih apakah dari diagnosa ini ada yang aneh. Ternyata ada yang aneh, yaitu option yang D, kesiapan peningkatan sistem kesehatan. Kenapa aneh? Karena tidak ada itu masalah keperawatan di SDKI yang bunyinya kesiapan peningkatan sistem kesehatan. Berarti yang D kita coret atau kita eliminasi, tinggal ABC. Nah, sekarang bedanya apa, Pak? Terkait dengan coping komunitas, manajemen kesehatan, dan juga pengetahuan. Jadi gini, kalau kesiapan peningkatan coping komunitas itu berkaitan dengan bagaimana pola masyarakat itu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah ada, yang dulunya tidak baik, yang mengenai kondisi dari klien tersebut, di mana adaptasinya itu action yang dilakukan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok, atau klien itu adalah perilaku untuk menyelesaikan masalah, perilaku yang solutif seperti itu. Ya, di mana perilaku ini dapat menciptakan suatu kepuasan tersendiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Kebutuhannya apa? Ya derajat kesehatan itu tadi, pengoptimalan derajat kesehatan itu tadi. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu untuk coping komunitas. Dan itu ditandai dengan sumber daya yang adekuat. Gitu loh. Sumber daya tidak hanya manusia, tapi fasilitas, kemudian finance, kemudian tentunya sumber daya manusia dan lain sebagainya, sehingga masyarakat atau klien itu bisa beradaptasi untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Itu yang coping. Kemudian yang peningkatan manajemen kesehatan. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan itu lebih cenderung pada integritas program kesehatan. Maksudnya, ketika ada suatu masalah yang mengenai
masyarakat atau komunitas, kemudian dari pihak Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan itu melakukan suatu apa namanya ya, melakukan suatu menciptakan suatu program di mana program itu harus diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seperti itu. Jadi intinya perilaku yang dilakukan itu berdasarkan integritas program kesehatan yang diminta atau yang diupayakan oleh Fasiankes seperti itu. Dan itu harus tertera di dalam soal kasus. Misalnya, ternyata di suatu desa X itu banyak balita yang stunting. Karena stunting perlu dilakukan program inovasi gizi. Nah, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini itu adalah mulai dari rajin seminar, rajin workshop, dan sebagainya. Itu merupakan integrasi program kesehatan. Seperti itu. Kemudian yang C, kesiapan peningkatan pengetahuan, itu merupakan kesiapan dari masyarakat untuk pengembangan informasi kognitif. Nah, gitu. Jadi di data itu, kalau pengembangan informasi kognitif, ya berarti perilaku dari masyarakatnya itu cenderung rajin untuk mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan KIE, edukasi, seminar-seminar, kemudian hadir dalam forum musyawarah dan sebagainya seperti itu. Apakah di soal ada? Tidak ada. Yang C, terkait dengan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, integrasi program kesehatan, apakah di sini disebutkan ada program kesehatan terkait dengan KLPDBD? Tidak ada. Yang paling benar itu adalah yang A, kesiapan peningkatan coping komunitas, karena masyarakatnya sudah tahu dulu itu KLPDBD, sekarang itu perilaku sudah mulai beradaptasi dengan memperbaiki lingkungan dengan hasil yang sekian persen. Jadi jawaban yang benar adalah A, kesiapan peningkatan coping komunitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kurniawan untuk penjelasan soal nomor 1. Jelas ya teman-teman ya? Jelas ya? Oke, saya tampilin pembahasannya Pak Kurniawan ya. Silakan. Ya, penjelasan sudah dijelaskan secara lisan. Sekarang saya tampilkan secara teksnya. Ini dia. Ya, jawaban tepatnya adalah yang A. Tapi sedikit banget yang jawab A ya. Nggak apa-apa, masih ada soal berikutnya. Kita tantang diri kita ya. Untuk soal berikutnya pasti benar. Kalau gitu, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 3, silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, silakan dijawab teman-teman pilihan jawabannya. Oke, didominasi jawaban B lagi ya. Ada yang jawab A. Oke, ada yang D juga, ada yang C juga, D lagi, A lagi, B, 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 D, D, D. Oke, lagi-lagi didominasi jawaban yang B, melatih gerakan tubuh aktif dan pasif. Ada yang E juga ternyata. Berarti ada B, ada D, ada E, ada A. Yang C nih, C belum ada yang milih nih. Duh, jangan. Kok dipilih semua? Oh, ada Pak, akhirnya C jawabannya. Ya Allah, laris ya. Laris Pak, dipilih semua ini.
Oke. Oke, ditunggu nih, masih banyak nih yang belum menjawab. Oke. Memang B ini kebanyakan. Apakah ini betul berjamaah yang B atau malah salah berjamaah? Ya, Baik, baik. silakan Pak Kurniawan. Baik, terima kasih. Jadi soal nomor 3 ini kita lihat keperawatan apa ya? Keperawatan gerontik ya. Seorang perempuan usia 65 tahun. Nah, ini karena individu dirawat di rumah dengan kasus post-stroke 6 bulan yang lalu. Klien hanya tinggal bersama anak laki-lakinya. Saat dilakukan pengkajian didapatkan data bahwa kekuatan otot bagian tubuh kanan 3 dan sebelah kiri 5. Klien mengatakan masih bisa berjalan perlahan-lahan dengan bantuan tongkat. Yang ditanyakan apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut, gitu kan ya. Jadi kalau seperti ini berarti sudah berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan mobilitas fisik ya, karena sudah jelas terkait dengan kekuatan otot. Yang kata kuncinya itu yaitu tadi. Jadi kasus post-stroke 6 bulan yang lalu, jadi dengan kekuatan otot yang seperti itu ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, melatih gerakan tubuh aktif dan pasif. Kenapa yang B? Ya, karena kondisi kekuatan ototnya, terutama yang kanan itu tidak maksimal. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah melatih gerak tubuh aktif dan pasif. Menggunakan apa? Melatih dengan ring of motion atau ROM. Seperti itu. Kenapa bukan yang A, melatih penggunaan alat bantu jalan? Melatih penggunaan alat bantu jalan ini di soal kan sudah sudah disampaikan bahwasannya klien masih bisa berjalan perlahan-lahan dengan bantuan tongkat. Lah, kalau kita menjawab melatih penggunaan alat bantu jalan, ya berarti bagaimana dong double? Padahal di soal kasus sudah dijelaskan ya bahwa sudah ada bantuan pakai tongkat kan seperti itu. Kemudian untuk yang C, memberi anjuran tentang bantuan aktivitas fisik. Nah, pilihan di sini kurang tepat ya, karena tidak sesuai dengan kriteria hasil. Jadi tindakan keperawatan yang kita lakukan, entah itu konteksnya individu, entah konteksnya komunitas, entah konteksnya keluarga, entah konteksnya anak, entah konteksnya apapun itu ya, yang kita tujukan itu ketika kita memberikan tindakan keperawatan, tujuannya itu klien itu bisa mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusianya. Kalau kita memilih jawaban yang C, memberikan anjuran tentang bantuan aktivitas fisik, padahal kliennya itu sudah ditegaskan bisa berjalan menggunakan alat bantu, gitu kan ya. Nah, berarti sama saja tidak membantu pasien untuk bisa mandiri dalam melaksanakan aktivitasnya kan seperti itu. Berarti yang C bukan jawaban yang paling tepat. Kemudian yang D, modifikasi lingkungan untuk memperluas gerakan untuk memperluas gerakan klien ya, modifikasi lingkungan untuk memperluas gerakan klien. Untuk modifikasi lingkungan ini belum tepat ya. Karena apa? Karena di kasus itu tidak menyebutkan kejadian resiko jatuh. Tadi sudah disampaikan di awal ya, kalau resiko jatuh itu bisa angkat menjadi masalah keperawatan jika di soal itu disebutkan ketika melaksanakan suatu kegiatan mungkin menggunakan alat bantu dan memiliki riwayat jatuh sebelumnya berkaitan dengan lingkungan yang memiliki risiko memberikan risiko besar terhadap aktivitas yang dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi yang D bukan jawaban atau opsi yang tepat. Kemudian yang E, mengatur jadwal aktivitas klien sesuai kemampuannya. Ini juga aneh, tidak tepat. Kalau mengatur jadwal aktivitas klien sesuai dengan kemampuannya, klien ditanyain, Bu, Mbah, hari ini bisa beraktivitas. Aduh, saya capek lah. Ngikutin kemauannya klien, bagaimana dong? Padahal kalau misalnya terkait dengan latihan otot, itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Kan seperti itu. Jadi, opsi yang E juga tidak bisa. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi, yang memilih B tadi paling banyak itu betul. Begitu ya. Oke, selamat. Alhamdulillah, betul ya yang jawab B ya. Ini juga nih, alhamdulillah bener lagi. Ya, mantap, keren. Berarti kalau bimbel kayak gini, kalau misalnya kelasnya kayak gini, interaktif dan teman-teman bisa mengerjakan dengan nikmat ya, ngerjain soalnya tuh. Jadi persiapan UKOM-nya udah jelas, kompeten di depan mata tuh udah jelas karena belajarnya sama tempat yang tepat. Ada dosennya, ada lembaga yang memfasilitasi, kita tinggal mengikuti dengan konsisten. Kalau nggak konsisten, saya rasa
teman-teman bisa menilai sendiri. Baik, kalau gitu Pak, saya lanjut ke slide pembahasannya. Ini dia slide pembahasannya, jawaban B. Kata kuncinya sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kurniawan. Berarti kalau gitu kita lanjut ke soal keempat. Siap-siap teman-teman, kita harus betul soal nomor 4 nih, jangan sampai enggak nih. Oke, kalau gitu soal nomor 4 saya tampilkan 3, 2, 1, silakan dimulai. Lima, 4, 3, 2, silakan dipilih jawaban terbaiknya. Wah, beda-beda lagi ya. Baik, gak apa-apa beda-beda, tapi tetap satu jua. Itu kalau Bhinneka Tunggal Ika ya. Tapi kalau Iya, hukum, kalau ya. beda-beda sulit nih. Iya. Oke, kita lihat. Oh, bingung katanya Pak. Bingung. Bingung yang mana? Tenang, kalau bingung kita pecahkan nanti ya, teman-teman ya. Ini fungsinya kita belajar bareng dosen ahli dalam soal hukum. Ini yang tadinya bingung menjadi nggak bingung, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Bingung. Iya, yang jadinya ya pokoknya yang nggak ngerti jadi ngerti lah. Itu ya. A A B Oke. B E. Wah, beragam Pak. Silakan Pak Ya, dikasih pencerahan. baik. Terima kasih, Mas Adi. Jadi, soal nomor 4 ini keperawatan keluarga ya. Yang ditanyakan apakah tugas kesehatan keluarga yang terganggu. Jadi, seorang perawat melakukan pengkajian keluarga. Hasil pengkajian dari sebuah keluarga menunjukkan keluarga mengatakan jika ada anggota keluarga yang sakit, mereka akan membawa ke orang pintar atau dukun. Menurut keluarga, orang pintar atau dukun lebih cepat bisa menyembuhkan penyakit daripada harus ke klinik atau rumah sakit. Masih nyambung ya, Mas? Masih Pak, tapi di sini putus-putus nih di terakhir. Oh gitu. Mm-mm. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang ditanyakan tugas kesehatan keluarga. Kalau berkaitan dengan tugas kesehatan keluarga, ini kan berdasarkan punyanya Friedman yang diadop dari Belen Maglaya tahun 1978. Dan terkait dengan tugas kesehatan keluarga, ini dipakai untuk menegakkan etiologi dari masalah keperawatan. Jadi tugas kesehatan keluarga itu ada 5, mulai dari mengenal masalah, kemudian memutuskan tindakan, kemudian memberikan tindakan keperawatan, kemudian memodifikasi lingkungan, kemudian memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi 5 itu. Ya. Sekarang ya, kalau soal seperti ini, gitu kan ya. Kalau di rasional, sebenarnya dari soal ini sudah nampak ya, sudah jelas ya, terkait dengan kemampuan apa, tugas kesehatan keluarga apa yang terganggu. Kalau option yang A, mengenal masalah kesehatan itu terkait dengan ini, apa namanya, terkait dengan kemampuan keluarga eh, tahu tidak kalau anggota keluarganya ini sedang sakit, tahu tidak kalau misalnya keluarga ini mengeluh atau memunculkan respon nonverbal, berarti anggota keluarganya ini sedang sakit. Nah, seperti itu. Di sini keluarga tahu gitu, mengenal. Kenapa? Nah, karena keluarganya itu menyatakan bahwasannya kalau ada keluarga yang sakit, mereka akan membawa ke itu, kan seperti itu ya. Ya wis, berarti kan yang A tidak bisa dipilih. Situ. Karena sudah mampu untuk memutuskan tindakan kalau sakit saya bawa kan seperti itu. Jadi tugas kesehatan keluarga itu sebenarnya beruntut gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, memutuskan tindakan. Kalau dia sudah mengenal masalah, pasti mampu memutuskan tindakan perawatan. Nah, tindakan perawatan ini
Kalau misalnya dia mengeluh, yang harus saya lakukan apa? Oh, yang harus saya lakukan adalah menyembuhkannya dengan cara, nah seperti itu. Di soal kan sudah, tapi caranya dengan membawa ke orang pintar atau dukun kan seperti itu ya. Kemudian yang C, memberikan tindakan perawatan yang tepat. Nah, memberikan tindakan perawatan yang tepat ini sebenarnya bisa, cuman di soal ini tidak mendukung untuk dipilih memberikan tindakan perawatan yang tepat. Memberikan tindakan perawatan yang tepat berarti keluarga mampu secara mandiri untuk apa namanya ya, untuk memberikan suatu tindakan keperawatan. Nah, tindakan keperawatan yang dilakukan oleh keluarga pada anggota keluarga yang sakit ini berdasarkan hasil pengalaman keluarga yang didapat dari tenaga kesehatan. Nah, seperti itu ya. Jadi jawaban yang C juga tidak mungkin. Kemudian yang D, modifikasi lingkungan. Nah, di sini juga tidak tertera terkait dengan bagaimana keluarga memodifikasi lingkungan. Lingkungan ini bisa lingkungan fisik, bisa lingkungan apa namanya, lingkungan emosional kan seperti itu. Jadi di sini tidak dijabarkan secara detail atau bahkan tidak ada. Jadi yang paling tepat itu adalah option yang E, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang terganggu. Kenapa? Karena pada kasus itu keluarga itu sudah mampu mengenal, sudah mampu memutuskan. Kalau sakit saya bawa lah, membawanya ini yang kurang tepat. Gitu. Berarti dari sini menunjukkan bahwa keluarga ini lebih percaya dan lebih mampu memanfaatkan fasilitas non kesehatan untuk menyelesaikan masalah kesehatannya. Padahal seharusnya yang benar itu adalah memanfaatkan fasilitas kesehatan, bukan yang non kesehatan seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, good. Oke, masih banyak yang salah, tapi alhamdulillah masih bersyukur ya. Tadi beberapa betul. Nggak apa-apa, masih ada satu lagi soal terakhir yang bisa kita jadikan acuan bahwa saya bisa mengerjakan soal kasus seperti ini. Baik, saya lanjut ke slide pembahasan. Ini dia pembahasannya, nanti boleh dipelajari lagi karena pembahasan ini akan saya share ke grup. Tapi pastikan sudah isi link absensi. Link absensi adanya di akhir ya. Kalau nggak absensi nggak tahu dapat atau enggak ya. Oke, silakan. Soal nomor 5 kita lanjut dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Dipilih jawabannya. Kok dari awal dari nomor 1 sampai terakhir B mulu ya? Mengarahnya ke B terus ya? B, 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 C, C, C. Oke, dua pilihan jawaban berbeda. B, 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 B. Ada D juga. Oke, ada E juga. Oke. Mana yang belum dipilih ini? Ayo, silakan dipilih. Dari soal ini sebenarnya kata kuncinya sudah jelas ini. Nah, Sudah jelas ini. teman-teman, ayo dong. Kata kunci itu yang harus dicari. Memang kunci itu memang repot dicari ya, teman-teman ya. Oke, daripada kita bingung di soal terakhir. Tapi setelah ini, setelah Pak Kurniawan nanti meninggalkan Zoom, pasti nanti ada informasi setelahnya. Jadi jangan sampai keluar Zoom ya, teman-teman ya. Jangan sampai keluar Zoom, sayang. Karena udah dari tadi udah masuk. Silakan Pak Kurniawan untuk dijelaskan soal nomor terakhir. Baik, terima kasih Mas Adio. Terima kasih teman-teman sudah menjawab. Untuk soal nomor 5 ini terkait dengan gerontik ya. Lansia usia 70 tahun dirawat di rumah sakit sejak seminggu yang lalu dengan diagnosa stroke iskemik. Hasil pengkajian oleh perawat menunjukkan tingkat kesadaran somnolen, hemiplagi pada ekstremitas dekstra atas dan bawah. Berarti keterbatasan dalam bergerak ya. Kemudian klien tidak mampu menggerakkan anggota tubuh secara mandiri. Skor skala
Braden itu kurang dari 18 dan kulit di area punggung dan bokong tampak kering dan kemerahan. Nah, jawaban yang paling tepat ya apa? Tindakan keperawatan yang tepat, apakah memberi terapi antibiotik ataukah BCDE? Jadi fokus pada soal kasus ini, itu klien kan tidak mampu menggerakkan anggota tubuh secara mandiri, seperti itu. Kemudian ada skor skala Braden itu kurang dari 18. Kemudian ditambah lagi sebagai dampak dari ketidakmampuan klien dalam menggerakkan itu, ada kulit di area punggung dan bokong yang tampak kering dan kemerahan. Nah, hal ini digunakan sebagai landasan perawat untuk melakukan tindakan yang tepat kepada klien. Jadi, sebelum melakukan tindakan, otomatis kan dengan kondisi ini perawat akan menegakkan suatu diagnosa atau masalah keperawatan, toh kan seperti itu. Jadi masalah keperawatan pada soal kasus ini yang memungkinkan untuk ditegakkan itu adalah gangguan mobilitas fisik. Nah, gangguan mobilitas fisik itu memiliki ketika kita akan merumuskan suatu intervensi. Nah, intervensi yang bisa kita angkat itu salah satunya itu adalah dukungan mobilisasi. Kalau yang di psiki itu kan dukungan mobilisasi. Nah, berarti terkait dengan dukungan mobilisasi, tindakan yang sesuai yang dilakukan pada pasien itu yang apa berarti? Yang mengganti posisi klien minimal setiap 2 jam. Begitu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Itu. Jadi seperti itu, alur pemikirannya seperti, oh berarti kalau dari diagnosa, kata kuncinya seperti ini, rasionalnya diagnosanya gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik itu kalau kasusnya seperti ini berarti intervensi yang bisa kita tegakkan itu dari psiki adalah dukungan mobilisasi. Dari dukungan mobilisasi berarti tindakan yang sesuai dari pilihan ini ya cuma B gitu ya. Kalau yang A memberikan terapi antibiotik. Nah, terapi antibiotik ini bukan tindakan keperawatan secara mandiri, tapi tindakan keperawatan yang kolaboratif. Kemudian kalau yang memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga tentang penyakit klien ini juga tidak tepat karena tidak disebutkan bahwasannya keluarga mengalami ketidaktahuan terkait dengan penyakit klien, kan tidak ada. Ngapain harus memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga? Padahal di soal juga tidak dijelaskan terkait dengan keluarganya sama sekali ya. Kemudian untuk yang mendampingi klien saat room aktif, nah room aktif loh, pasien ini nggak bisa itu masa mau di room aktif ya, tidak tepat. Karena klien ini kan kesadarannya apa? Kesadarannya kan menurun sih, somnolen ya. Masa room aktif? Kalau room aktif seharusnya kan dia kompos mentis, sadar penuh ya. Gitu. Kemudian kalau yang E itu melatih klien teknik relaksasi nafas dalam. Nah, ini juga tidak tepat ya. Karena di situ tidak ada data yang menunjukkan bahwa perlunya dilakukan teknik relaksasi nafas dalam. Karena teknik ini itu sebenarnya berhubungan untuk suatu terapi pada sistem respiratori. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan ventilasi alveoli dan memelihara pertukaran gas. Biasanya diindikasikan pada pasien mengalami gangguan pada respiratory system. Seperti itu. Terima kasih. Jawaban yang paling tepat B. Baik, jawaban paling tepatnya adalah yang B. Coba dong ketik di kolom chat betul berapa? Ayo teman-teman, boleh ketik di kolom chatnya malam ini betul berapa, supaya malam berikutnya kita bisa evaluasi. Nggak mau malam kemarin cuma betul 1, betul 2, betul 3, malam ini harus betul semua, supaya kayak gitu ya. Baik, sekali lagi jangan ada yang keluar Zoom karena setelah ini informasinya lebih menarik. Karena apa? Kepo ya. Nah, nanti saya informasikan. Kalau gitu, Pak Kurniawan, mungkin waktunya memang ini sudah habis, Pak. Jadi mungkin satu kalimat terakhir, Pak, untuk mereka yang akan menghadapi UKOM. Apa sih, Pak, wejangan dari seorang dosen yang pernah menulis soal dan pernah mengawas soal UKOM, yang pernah mengerjakan UKOM juga, gitu, Pak. Sedikit saja, Pak Kurniawan. Jadi sedikit pesan untuk adik-adik, ketika menghadapi UKOM itu yang pertama adalah fokus, kemudian itu yang kedua percaya diri, dan yang ketiga itu adalah serahkan semuanya pada Allah, serahkan semuanya pada Tuhan. Sudah itu saja. Kalau ketiga kunci itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah semuanya bakal dimudahkan. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Simple tapi itu beneran ngena, itu beneran pasti terjadi loh kalau misalnya itu dijalankan dengan baik. Baik,
Sekali lagi teman-teman peserta, jangan sampai rugi, jangan sampai keluar Zoom tanpa mendapatkan fasilitas dari webinar pada malam hari ini. Jadi jangan ada yang keluar Zoom. Kita pamitan dulu sama iya. Pak Kurniawan. Baik Pak Iya. Kurniawan, terima kasih atas Terima kasih ya waktunya. Mas, mohon maaf ini. Ya Pak, terima kasih, hati-hati di terima jalan kasih. ya Bapak. Ya, terima Semoga kasih. perjalanannya Terima kasih lancar. teman-teman semuanya. Ya. Amin. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Mas Adio terlebih dahulu. Siap. Kemudian nanti pas waktu saya Selasa ada agenda untuk bimbel ya. Ada Pak, Seperti ada itu. kelas. Siap. Ada kelas, mungkin nanti bisa disampaikan ke saya dan insya Allah waktunya lebih banyak Panjang, lagi. lebih luas. Ya, Seperti betul. itu. Terima kasih ya, mohon Terima kasih Pak maaf. Kurniawan. Ye, saya izin untuk live dari Zoom. Monggo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Sekali lagi, saya mau tanya yang belum jawab. Tadi udah saya lihat. Betul berapa sih soal malam ini? Supaya malam berikutnya itu kita bisa tahu. Yang belum jawab aja. Coba. 4 dari 5, 3 dari 5. Oke. Supaya besok malam, besoknya lagi, tim Fokonya bisa memberikan dosen yang sesuai dengan kenapa sih mereka itu belum bisa menjawab dengan tepat, dengan banyak soal begitu. Oke, didominasi jawaban betul 4 ya malam ini ya. Kita lihat di malam berikutnya ya. Ini betul 3 dari 5, nggak apa-apa. Cuma ngerjain 3 soal karena telat, nggak apa-apa. Besok malam jangan sampai telat masuk Zoom ya. Saya paham kok mungkin di antara teman-teman ini sedang praktik sambil praktik, jadi makanya baru sempat join ke Zoom ya. Nggak jadi masalah. Yang penting informasi terakhir nih dari Mas Adio. Saya Mas Adio, di awal saya lupa mengenalkan diri, tapi di display name-nya saya sudah tulis nama saya Mas Adio. Perwakilan dari Foko Indonesia, saya dipercaya oleh tim Foko Indonesia untuk menyampaikan informasi baik ini. Jadi buat teman-teman yang tadi tuh udah tulis di kolom chat betulnya sekian, salahnya sekian, enggak apa-apa. Masih ada banyak hari-hari berikutnya, masih banyak dosen-dosen berikutnya yang akan memberikan pencerahan untuk kita. Untuk memberikan soal seperti ini. Untuk memberikan pengayaan soal seperti ini di setiap malamnya. Tapi tentu Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu kita pasti mau istirahat kan. Jadi saya informasikan kepada teman-teman dari evaluasi penglihatan tim yang sudah ada di server, mereka melihat didominasi 50% itu menjawab berapa? 65% menjawab salah, sisanya menjawab benar. Jadi banyakan yang salah ya. Baik. Berarti besok kita evaluasinya adalah kita akan pertemukan dengan dosen-dosen terbaik yang memberikan soal-soal yang beneran berkualitas, lebih berkualitas dari hari-hari sebelumnya. Contoh soal yang berkualitas itu soal yang mengecoh, soal yang tidak mudah dikerjakan. Jadi kenapa kok diberikan soal yang sulit duluan? Supaya pada saat kita mengerjakan soal UKOM, kita terbiasa dengan soal-soal yang mudah. Apalagi yang mudah, yang susah aja bisa kita libas. Bisa kita kerjakan kalau diberikan soal yang susah terlebih dahulu. Nah, saya menyarankan untuk teman-teman profesi bidan, D3 bidan yang ada di Zoom perawat ini, silakan pindah ke bidan karena di sana masih ada soal 2 soal lagi belum selesai. Silakan pindah. Yang dari tadi salah room silakan pindah ke link bidan. Itu di grup udah ada keterangannya kok. Kelas bidan, webinar bidan ya. Di yang sekarang ada Mas Adiunya itu perawat. Saya stop share dulu karena saya akan menampilkan sebuah info yang bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman-teman yang memperjuangkan STR-nya untuk UKOM tahun ini kompeten 1 kali ujian. Saya mau tanya deh, saya mau diskusi sama teman-teman. Mungkin baru pertama ketemu dengan Mas Adiu, mungkin udah pernah ketemu juga sebelumnya. Saya mau tanya di kolom chat. Kurang le mineral masih. Nggak apa-apa. Nih, saya infokan bahwa pertemuan seperti ini akan diagendakan setiap hari. Pertanyaan saya, di antara Bapak Ibu, ada yang suka nggak dengan metode belajar seperti ini? Jika suka, klik suka. Jika tidak, klik tidak. Coba saya mau lihat. Suka? Banyak banget ya. Coba teman-teman saling lihat jawaban teman-teman di kolom chat. Suka. Saya bersyukur dan alhamdulillah. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari suka kita akan terbiasa menyenangi apa yang tadinya kita tidak senangi. Contoh awalnya UKOM ini kayaknya sulit banget gitu ya.
Soal UKOM kita pertama lihat sebelum kita ketemu sama dosen, dibahas soal sama dosen, kita bingung ya cara ngerjainnya. Tapi setelah ketemu dosen, kita belajar sama dosen, jadi tahu. Oh ternyata soal UKOM itu nggak susah, asalkan kita mau belajar sama yang ahlinya. Ya logikanya aja ya teman-teman ya. Kita tujuannya mau ke suatu tempat, tapi nggak tahu jalan, kita akan nyasar. Nyampe sih, tapi nyasar dulu. Tapi kalau udah nanya sama ahlinya, udah nanya sama yang udah tahu, nggak mungkin kita nyasar, karena akan diberikan jalan yang benar. Jadi maksud Mas Adil bertanya di kolom chat, suka nggak dengan metode belajar UKOM seperti ini? Ternyata banyak yang bilang suka. Tanpa harus OTW ya, kemanapun nggak usah harus OTW. Dari Makassar, dari Aceh, dari Medan, nggak usah OTW buang bensin. Udah ada teknologi yang namanya Zoom. Ya, Kak Florin, suka banget, seru. Tapi sayangnya tadi dosennya terbatas waktunya teman-teman. Jadi saya infokan sedikit ya, kenapa sih tadi katanya ada di sesi tanya jawab. Kok nggak jadi tanya jawab? Mohon maaf, ternyata dosennya itu sedang berduka. Dosennya itu sedang berduka, ternyata ada yang meninggal. Jadi makanya tadi dosennya menyempatkan waktu, dan dosennya juga kan janji tadi ya, di pertemuan berikutnya silakan tanya sebanyak-banyaknya. Jadi mari kita sama-sama saling mendoakan, semoga almarhum dari orang tua atau Pak D dari Pak Kurniawan tadi diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan menjadi pribadi yang lebih baik bagi yang ditinggalkan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya juga kaget tadi dapat kabarnya dari Pak Kurniawan, ternyata sanak keluarganya ada yang meninggal teman-teman. Jadi mohon pengertiannya ya, kalau tadi sesi tanya jawabnya tidak disampaikan. Saya juga kaget. Tapi nggak apa-apa, kan masih ada pertemuan di hari-hari berikutnya. Saya tanya deh sekali lagi, masih mau ketemu sama dosen nasional? Dosen yang saya sebut ini beda-beda ya. Ada Pak Kurniawan, nanti ada dosen-dosen yang lain. Masih mau lanjut ketemu di kelas berikutnya? Masih mau ya? Mau. Oke, siap. Jadi webinar kita itu masih ada besok, dan pertemuan kelas-kelas berikutnya Senin sampai Jumat. Besok jangan sampai telat. Jangan kayak tadi. Kalau tadi telat, tapi nggak apa-apa maklum. Tapi besok jangan sampai telat ya Bapak Ibu ya. Di grup itu, grupnya ada 2. Grup yang pertama itu udah 1015 orang. Yang satu laginya itu ada 800 sekian. Jadi jangan sampai teman-teman tidak mengikuti dengan baik. Besok jam 19.00. Iya, Kak Grasetika, kita mulai jam 19.00. Saya akan menampilkan, ini sebenarnya saya diem-diem nih. Nggak apa-apa. Jadi, kelas Senin sampai Jumat itu disediakan per minggu depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti di bulan ini. Atau Mas, saya mau ikutnya di bulan Juni. Boleh. Kalau misalnya mau santai dulu, mau nyelesain tugas di bulan Mei, boleh. Supaya nggak ngebayangin, saya tampilin ya. Bentuk kelasnya ya teman-teman ya, izin ya. Saya tampilin dulu sebentar. Supaya tidak membayangkan aja. Mana ya? Mohon izin, tim-tim dari Voko Indonesia ada yang di Zoom? Kalau ada, boleh dikirim link untuk kelas dari Voko Indonesianya, supaya teman-teman bisa melihat. Boleh dibantu? Silahkan. Oke, ini saya sudah dapat duluan nih, tim MCU. Oke, saya kirim. Kakak host, link absen belum ya? Belum. Link absen belum saya kirim. Saya kirim link kelas dulu supaya bisa ketemu di kelas berikutnya. Ini saya kirim di kolom chat, tapi jangan diisi dulu. Saya jelasin dulu. Saya matikan kolom chatnya dulu. Harapan saya teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan dari kelas pertemuan berikutnya. Karena sayang banget kalau misalnya harus mencari dosen pengampu sendiri. Karena dosen di kampus itu tugasnya masing-masing banyak, repot. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya menunggu dan menunggu. Sebentar ya. Ini soal, oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kolom chat, ini dia. Nah, apakah tampil Bapak Ibu? Ini saya tampilkan kelasnya Bapak Ibu. Kelas untuk kelas-kelas berikutnya, di malam-malam berikutnya bersama dosen-dosen yang lain. Nah, ini ada kelasnya. Berbayar ya kelasnya, iya, tapi tidak akan memberatkan Bapak Ibu sekalian.
Mas, ini promosi kelas kah? Ya, Mas Adiu sedang mempromosikan kelas terbaik untuk teman-teman latihan soal UKOM bersama dosen nasional. Teman-teman nggak usah cari dosen sendiri. Biar kami, tim Foko yang mencarikan dosen, teman-teman tinggal duduk manis di rumahnya, tinggal klik link Zoom-nya aja, tinggal dipilih pilihan kelasnya. Nih, pilihan kelasnya itu ada Foko 1 Mei. Kalau mau ikutan dari bulan Mei, itu 8 kali pertemuan. Nih, sambil dilihat ya. Jangan curang, dilihat dulu, jangan sampai salah paham. Foko 1 Mei itu jumlahnya 8 kali pertemuan. Sekali pertemuan itu membahas 5 soal, dibahas seperti tadi. Jadi 8 kali 5 soal udah berapa? Itu bedanya dengan lembaga lain, itu kita Senin sampai Jumat. Tuh, bedanya dengan lembaga lain yang udah pernah teman-teman lihat, kita Senin sampai Jumat. Lebih intensif. Dan harganya jauh lebih murah dibandingkan lembaga-lembaga lain. Boleh dihitung-hitung. Nih, harganya 125 aja. Harganya 125 aja 8 kali pertemuan. Boleh dihitung-hitung. Mau hitung-hitungan? Boleh. Kalau 8 kali pertemuan, harganya 125, berarti sekali pertemuan cuma 15 ribuan. Sekali pertemuan. Atau mau yang 12 kali. Malah ini lebih murah. 165 berarti 13 ribuan per satu kali ketemu. Atau mau yang lebih murah lagi. Nih, silakan, saya di sini lihat banyak ibu-ibu nih. Ibu-ibu atau cewek-cewek suka yang namanya diskon. Nggak apa-apa, kita pakai harga diskon ya. Nih, 22 kali pertemuan harganya 250. Ini sekitar 11 ribuan aja per satu kali ketemu. Ya, atau ada yang mau lebih hemat lagi. Mas, saya mau Mas yang lebih hemat. Ada, tenang aja. Kita tujuannya memfasilitasi. Tentu kita melihat Bapak Ibu sekalian, kebutuhannya apa? Nih, yang lebih hemat. Ini pertemuannya, kalau dihitung-hitung, sekalinya itu sekali pertemuan cuma 10 ribuan. Karena jumlahnya 43 kali pertemuan bersama dosen yang berbeda-beda. Dan harganya hanya 450. Untuk ketemu dosen dan pertemuan yang 43 kali, itu sangat jauh-jauh lebih murah dibandingkan kita harus ikut di tempat lain. Boleh dicari dulu di tempat lain yang lebih murah, tapi yang memberikan kualitas yang sama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar soal-soal UKOM hingga dinyatakan kompeten, Mas, hingga dinyatakan kompeten itu benar. Kalau belum kompeten silakan mengikuti kegiatannya. Kita tidak melarang seperti lembaga-lembaga yang lain. Mungkin ada lembaga lain yang kalau nggak kompeten nggak bisa lagi ya belajar di sini karena menurunkan tingkat kelulusan di kami. Nggak ada. Yang namanya nggak lulus, kita dampingi. Nggak lulus, dampingi. Tapi jarang sekali ada yang ikut kelas dan belajar sama dosen nasional di Foko Indonesia yang nggak lulus. Karena prinsip kita buat namanya Foko, yaitu fokus kompeten. Namanya fokus kompeten, ya belajar tentang soal-soal UKOM supaya kompeten. Tinggal Bapak Ibu aja pilih kelasnya, mau kelas yang mana, mau belajar kelas yang mana, silahkan dipilih. Ini harga promonya sampai tanggal 22, jadi besok pun masih bisa sampai jam 12 siang. Ini tadi kan bayarnya promo, harganya promo. Kalau misalnya mau promo tambahan, nih baca paling bawah Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwa Foko benar-benar hanya ingin memfasilitasi. Terus kalau mau memfasilitasi kenapa harus bayar Mas? Kenapa nggak gratis aja Mas? Kami nanti gimana cara pakai wifi-nya, bayar wifi pakai apa, bayar nanti honor dosen bagaimana, masa dosen nggak dikasih honor. Jadi logikanya adalah biaya ini dari mahasiswa untuk Foko, dari Foko untuk dosen, dosen untuk mahasiswa. Jadi biayanya itu muter untuk kebersamaan kita, keberlangsungan kita. Fokonya operasionalnya jalan, kelasnya berjalan, dosen mengajar, mahasiswa terpelajari, dan akhirnya semuanya tercapai cita-citanya yaitu satu. Mau menciptakan generasi satu kali ujian langsung lulus dan meningkatkan tingkat kelulusan UKOM senasional. Jadi mohon izin Mas Adiu mewakili Foko Indonesia untuk mendampingi Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk ditemani sampai kompeten dengan mengikuti kelas yang ada yang sudah ditampilkan. Insya Allah ini tidak memberatkan biaya Bapak Ibu sekalian. Hanya 125 untuk 8 kali, 165.000 untuk 12 kali, 22 kali itu 250. Kalau misalnya mau langsung lebih hemat dan pertemuannya lebih banyak, silakan. Ini ada kelas rekomendasi. Biayanya hanya 450, normalnya 1 juta, pertemuannya 2 bulan. Juni sampai Juli 43 kali pertemuan. Tinggal dihitung-hitung aja deh mau yang mana.
Anda ikutnya 8 kali, saya dapat soalnya sekian, ketemu sama dosennya sekian kali. Kalau saya ikutnya paling banyak, saya juga ikut pengayaan soal lebih banyak. Lebih banyak ketemu soal, lebih banyak pendengaran dari dosen, akan terbiasalah kita. Jadi mohon dibaca dengan teliti dari pendaftaran yang ada di kolom chat, di link yang saya kirim. Ini pilihan kelasnya Bapak Ibu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, tidak bisa menemani hingga teman-teman wisuda di kampus, tidak bisa. Hanya sebatas ini dulu perjuangan sampai dinyatakan kompeten saya bisa mendampinginya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Boleh dinyalakan mikrofon. Iya ya, boleh dihitung-hitung ya. Mungkin ada penawaran dari lembaga lain, boleh dihitung. Jauh lebih hemat mana dan lebih unggul mana untuk fasilitas. Yang nyaman aja deh. Kalau nyaman di lembaga lain silakan. Kalau di sini boleh. Kalau mau coba dulu boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya? Selamat malam, izin bertanya. Malam Kak. Dengan siapa Kak? Oh, dengan Grace. Grace. Iya, Cantik betul. sekali namanya Kak. Iya, silakan Kak. Kak, izin tanya. Ini Boleh. kan pembayaran harga promonya hanya batasan sampai tanggal 22 ya? Iya, betul. Oh, kalau misalkan dikasih kompensasi waktu sampai tanggal 27 boleh nggak sih, Kak? Kompensasi. Iya, iya ya. Soalnya sayang kalau misalnya harga promo ya Kak. Kalau harga promo, harga normal ya Kak. Kalau ada yang promo ngapain harga normal kan gitu ya Kak Grace ya. Betul. Siap. Untuk Bapak Ibu, tenang saja. Untuk harga promo yang ada di sini sampai tanggal 22 Mei ini, kami memang sepakati dengan tim Voko Indonesia. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa, Mas saya nggak bisa transfer malam ini, Mas saya nggak bisa transfer besok, Mas saya nunggu gajian boleh. Silakan Bapak Ibu daftar dulu dan konfirmasi ke admin yang ada di link pendaftaran. Nah, di bawah kan kalau kita scroll, itu ada admin-adminnya nih. Tuh, admin ini di save aja kontaknya. Di grup juga ada kok kontaknya. Bilang, Mas, saya sudah daftar ya, saya udah booking ya harga promonya. Begitu aja Kak Grace. Oke, siap. Thank Ya, you. Terima kasih, siap. Kakak host. Siap, terima kasih kembali Kak Grace. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Terkait penjelasan ini, habis itu baru kita absensi. Silakan. Untuk kelasnya memang sudah berjalan dari bulan kemarin ya. Ya, jadi kalau misalnya Mei itu hanya sisa 8 kali aja. Jadi kalau mau mulai bulan Juni, Voko 2 aja. Atau Voko 3 atau Voko 4. Silakan ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Oke. Jika tidak ada bertanya, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang untuk mendaftarkan dirinya untuk mengklaim harga promo. Silakan di kolom chat, silakan diambil linknya. Bapak Ibu silakan di kolom chat, saya kasih 3 menit. Dari sekarang saya kasih timer ya, karena memang beneran dibatasi harga promonya. Masih dinonaktifkan, Kak. Enggak, emang sengaja saya nggak nyalakan chatnya Kak. Jadi kan link pendaftaran di kolom chat sudah saya kirim. Jadi tinggal daftar di kolom chatnya saja. Nih, tuh, saya kirim ulang. Tuh, silakan 3 menit dimulai dari sekarang. 3 menit dari sekarang, silakan sambil saya lihat sudah berapa yang sudah daftar. 3 menit ya. Sudah 15 detik. Ambil promonya mumpung promo, karena sayang banget memang. Diskonnya itu 50%, tapi ada diskon tambahan jika ikut 10 orang, itu 60% jadinya, karena diskon tambahannya 10%. Jadi kalau kakak-kakak, teman-teman, bunda-bunda itu apa ya, mau bareng-bareng sama teman-teman yang lain, mendingan 10 orang ke 1 orang dulu nih, 10 orang nih, misal Kak Vanessa satu angkatan ada 15 atau 20 orang, berarti ada 2 grup. Nah, itu dikirim ke 1 orang, nanti dikirim ke admin kami, atau langsung ke Mas Adi juga boleh, nanti langsung potong 10%. Jadi jangan bayar full dulu, tapi potong dulu 10%-nya, baru ditransfer ke rekening yang tertera. Jadi lebih hemat kelompokan daftarnya daripada masing-masing. Tapi masing-masing juga udah termasuk hemat sih. Untuk belajar soal hukum, ketemu soal hukum dengan dosen nasional itu udah termasuk hemat. Tapi mumpung ada promonya. Sudah 1 menit 15 detik.
Silakan, masih ada waktu. Yang belum daftar, daftar dulu. Ini tidak ada intervensi harus ya, tapi yang mau aja, yang butuh aja, yang pengen belajar soal hukum sampai ngerti gimana sih cara ngerjain soal hukum sampai dinyatakan kompeten. Ayo, waktunya udah 1 menit 38 detik. Yuk, silakan. Silakan. Silakan Kak. Kan saya dari Karawang, berarti harus konfirmasi Adiu apa Alfa? Boleh kalau misalnya langsung ke Mas Adi boleh banget, atau mau misalnya ke Mas Aldi juga boleh. Yang penting salah satu aja ya Kak. Gitu ya Kak. Yang penting salah satu admin aja yang dihubungi. Mas izin bertanya dong. Boleh Kak, Komaria ya? Iya. Halo Kak, iya Kak. Mas itu bedanya Foko sama MCU, bimbel MCU apa sih? Mungkin Kakak udah pernah ikut ya? Pernah ikut di sana ya? Masih Zoom. Enggak sih, belum Oh, pernah, belum pernah ya? dua-duanya. Cuman Iya. kan ngikutin Foko di webinar Di sana iya. Iya. Ya, Bedanya bedanya apa nih Mas? Nah. baik. Untuk dosennya kami lebih banyak dan dosennya selalu ganti dan pertemuannya Senin sampai Jumat. Kalau di sana kan saya lihat kayaknya nggak sampai Jumat ya, nggak Senin sampai Jumat, jadi nggak rutin. Jadi soal yang Senin didapatkan sampai nggak terlalu Rabu kan, banyak. Mas. Oh, Senin sampai Rabu malah. Heeh. Nah, kalau di Foko kan Senin sampai Jumat dan pertemuannya itu lebih banyak dibandingkan mungkin tadi yang disebut atau lembaga lain yang pernah ada, itu lebih banyak di Foko Indonesia karena kami programnya fokus kompeten, bukan untuk ajang untuk mencari sesuatu yang menguntungkan satu pihak, tapi mau menguntungkan semua pihak yang bergabung. Jadi bedanya itu Kak Komaria, kita dosennya banyak, terus pertemuannya lebih banyak, soal yang diberikan lebih banyak, soal-soal terbaru, dan setiap file dan rekaman Zoom-nya dikirim di malam yang sama, tidak nunggu besok. Jadi kita lebih cepat, karena mahasiswa pasti butuh cepat untuk belajar soal yang sudah dipelajari malam itu. Gitu Kak Komaria. Bedanya itu Kak Komaria ya. Untuk biaya jauh lebih terjangkau. Saya rasa kayak gitu. Silakan dihitung-hitung ya Kak. Siap Kak. Ada lagi. Ini Halo waktunya. Kak, mau izin bertanya? Silakan. Ya, mau izin bertanya. Boleh. Untuk paket Foko 2 Juni dan Foko 3 Juni itu kan ada free webinar karir. Mungkin Ya. bisa dijelaskan secara singkat mekanismenya itu seperti apa ya Kak? Baik, untuk yang mengikuti Foko 2, Foko 3, Foko 4, itu akan nanti mendapatkan webinar karir. Webinar karir itu biasanya kampus-kampus mengadakan webinar karir juga, tapi webinar karirnya itu yang nasional. Kalau Foko Indonesia memberikan webinar karirnya itu internasional. Jadi pekerjaan yang ada di luar negeri nanti teman-teman akan dibuatkan webinar kembali seperti sekarang. Nah, tapi pertemuannya untuk webinar karir, bukan lagi membahas soal hukum. Kapan Mas? Pada akhir teman-teman mengerjakan atau dinyatakan kompeten. Jadi, sebelum lulus kami fasilitasi, setelah lulus juga kami fasilitasi. Yang mau lulus kompeten kita fasilitasi soal hukum, yang udah lulus hukum kita fasilitasi untuk bekerja di luar negeri. Bukan TKW, bukan yang jadi ART, bukan, tapi tetap dengan tenaga medis. Ya. Webinar karirnya untuk tenaga medis, bukan ART, bukan perkebunan, bukan pabrik, bukan, tapi khusus tenaga medis nanti webinar karirnya. Gitu Kak. Kak siapa tadi? Oke, terima kasih Kak. Ya Karian. Silakan, waktunya udah habis ya. Saya bantu cek di kolom pendaftarannya sudah berapa orang. Maaf ya teman-teman, kenapa sih dibatasi? Karena supaya belajarnya tidak kredit ya, supaya lebih kondusif begitu. Mana ya pendaftaran? Oh ini pendaftaran kelasnya. Teman-teman sambil lihat di layar juga nggak apa-apa kok. Ini sudah berapa? Udah 210 ya. Sudah 210 orang yang sudah daftar. Jadi mohon untuk 210 yang sudah daftar konfirmasi ke admin. Saya matikan mikrofon dulu. Untuk 212 orang yang sudah mendaftar, mohon konfirmasi ke admin, konfirmasi pembayaran konfirmasi Mas saya bayarnya besok ya, Mas saya bayarnya tanggal sekian ya, konfirmasi dulu supaya harga promonya tidak dihilangkan. Karena di sini nanti diberikan nih, kalau saya tampilkan Excel-nya itu tampil nomor WA kan, jadi saya nggak berani tampilkan, jadi tampilkan angkanya dulu aja deh. Jadi sekali lagi saya infokan, buat 213 orang yang sudah mendaftar,
mohon izin konfirmasi ke admin. Salah satu aja, konfirmasi pembayaran, konfirmasi Mas saya bayarnya besok, Mas saya udah bayar. Nanti biar adminnya langsung invite ke dalam grup. Karena yang di-invite ke dalam grup itu orang-orang yang sudah melakukan pembayaran, udah kirim bukti transfer. Tapi karena teman-teman mungkin kebanyakan nggak pakai M-Banking, mau bayarnya besok, nggak apa-apa. Yang penting konfirmasi dulu. Tuh, pendaftarannya selalu naik ya. Tadi 210, sekarang 214. Padahal saya udah, nggak apa-apa, saya tambah waktu 2 menit. Tambah waktu 2 menit yang mau daftar, silakan dimulai dari sekarang. Saya kasih timer. Silakan. Saya kasih. Bertanya, Kak, Ya, sambil ada yang mau nanya, saya timerkan. Silakan, Kak. kalau misalnya tidak ini ada YouTube-nya di share juga ya nanti ya kalau setiap bimbingan ya. Siap. Untuk webinar, untuk kelas yang setiap Senin sampai Jumat itu di-share di malam yang sama, Kak. Contoh ya, Kak. Kelasnya dimulai jam 7, terus jam 8 selesai. 8.15, 8.20, maksimal 1 jam deh. Langsung dikirim ke grup, nggak pakai nunggu besok. Jadi file rekaman Zoom, file soal dari dosen dikirim ke dalam grup supaya Bapak Ibu teman-teman bisa mempelajari ulang. Kalau di awal tadi udah paham, supaya makin paham lagi, langsung dipelajari di malam itu juga boleh. Karena program kita fokus kompeten. Gitu ya kakak-kakak ya. Jadi nanti dikirim. Ini rekaman webinar pun nanti saya kirim. Tapi supaya lebih enak saya matikan rekamannya dulu deh. Ini kepanjangan nanti. Tapi nggak masalah, kan nanti linknya link YouTube. Dan kelas yang akan diadakan Senin sampai Jumat, ayo udah 1 menit lagi. Kelas Senin sampai Jumat, itu rekaman YouTube-nya, itu nggak semua orang bisa, hanya orang yang ikut kelas aja, karena di private. Ya, YouTube-nya nanti di private. Kalau misal kita posting di YouTube dengan publik, semua orang bisa lihat, percuma dong, kasihan yang sudah bayar, ya kan? Jadi silakan manfaatkan promonya, silakan konfirmasi ke admin, Mas saya bayarnya besok ya, Mas saya sudah bayar ya, gitu silakan. Karena promonya sampai tanggal 22, untuk Foko 1, 2, 3, dan Foko 4 itu terakhir besok ya, terakhir besok tanggal 21. Tapi nggak apa-apa, intinya udah daftar, konfirmasi ke admin. Adminnya yang ada di kolom tadi, yang paling bawah. Ada Mas Aldi, Mas Alvin, dan saya, Mas Adiu. Mas, saya bayarnya besok boleh kan? Boleh. Yang penting konfirmasi bahwa teman-teman namanya sudah terdaftar. Nih, saya linkerin sekali lagi supaya teman-teman nggak terlalu rebutan untuk dapetin harga promo. Nih, selalu naik nih pendaftarannya. Tadi 214 terakhir ya, sekarang jadi 221. Saya harap 222 malah 222 orang ini bukan hanya mendaftar aja, tapi seriusan mau ikut kelas berikutnya, mau belajar sama dosen-dosen berikut di hari-hari berikutnya. Dengan pertemuan yang banyak, dengan harga yang tidak banyak. Boleh dibandingkan dulu dengan lembaga yang lain. Kalau harganya lebih mahal dari yang udah ada, jangan ikut. Tapi kalau lebih murah, dengan fasilitas yang lebih bagus, lebih banyak, ikut. Insya Allah kami fasilitasi dengan kualitas yang teman-teman inginkan. Udah angkanya cantik tuh, 222 orang. Oke, waktunya sudah habis. Ini ada yang WA beberapa admin katanya, jangan dibatasin Mas, kita kesusahan nih yang ibu-ibu gaptek. Bisa aja nih ya. Nelly. Kalau katanya, siapa tuh ya, artis bilangnya Nelly. Nenek lincah kayak gitu. Ya, buat bunda-bunda, ibu-ibu yang profesioners ya, profesioners nggak apa-apa, tenang aja, jangan khawatir tidak mendapatkan promo. Yang penting bunda daftar malam ini, minta bantu suami atau anaknya, daftarin kelas ini dong. Bunda mau ikutan belajar soal kayak gini gitu ya. Terus bilang sama anaknya, terus WA-in ke adminnya, bunda bayarnya besok gitu ya. Untuk bapak-bapak juga yang mungkin kurang paham untuk pengisian Google Form juga boleh minta tolong anaknya atau istrinya untuk bantu mengisikan. Atau WA duluan Mas, saya nggak bisa ngisi, linknya nggak bisa dibuka. WA dulu adminnya. Mas saya mau ngisi tapi keterbatasan ini itu. Silakan WA dulu supaya aman slot untuk promonya. Ini 226. Saya penasaran siapa-siapa nih yang udah daftar nih.
Oke, untuk gini deh. Jangan, soalnya absensi sebelum saya kirim. Tadinya saya mau bilang yang udah daftar silakan keluar dari Zoom gitu, tapi jangan. Saya belum kirim link absensi. Untuk admin yang ada di Zoom Mas Adiu, boleh dibantu kirim link absensinya kepada teman-teman malam hari ini. Dan jangan lupa besok kita ketemu lagi. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama 19.00. Silakan admin-admin di Voko untuk mengirimkan linknya. Oke, ternyata nggak ada yang masuk di saya ya. Kalau gitu saya cari dulu deh. Sebentar ya Bapak Ibu, link absensinya saya kirim. Saya siapin dulu. Mana dia? Link absensi. Absensinya mana? Bapak Ibu mohon maaf ya kalau saya terlalu buru-buru menjelaskannya karena memang terbatas banget waktunya. Security-nya udah bilang udah jam berapa, ayo gitu. Sabar Pak, sabar. Ini mau kirim link absensi kepada teman-teman. Nih dia link absensinya saya kirim di kolom chat. Silakan Bapak Ibu absennya. Tuh sudah saya kirim ya Bapak Ibu, mohon izin. Yang mau keluar Zoom duluan nggak apa-apa, acaranya sudah selesai kok. Mas Adiu mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, atas tenaganya, luar biasa. Teman-teman perawat itu hebat-hebat karena apa? Sambil praktik, tapi mau belajar demi kompeten, itu luar biasa. Andai kompeten itu nantinya dihapuskan, mungkin semuanya akan senang. Karena memang mereka itu udah bisa sebenarnya menjalankan tugasnya masing-masing. Tapi karena memang Indonesia atau negara kita mau menstandarisasi keilmuan, jadi perawat di Jakarta, perawat di Medan, perawat dimanapun, biar sama dengan yang di pelosok-pelosok, makanya diadakan uji kompetensi. Jadi kita harus mengikuti peraturan ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Makanya dengan mengikuti kelas, webinar seperti ini, itu membantu kita meringankan beban kita yang dimana tadinya nggak ngerti dengan soal hukum, nggak ngerti dengan teori, lupa dengan materi kuliah, dengan dosen yang menampilkan soal ataupun materi, akhirnya kita ingat dengan materi lama. Itu tujuannya bimbingan belajar. Besok kita ketemu lagi dengan pertemuan yang lebih hebat. Oke Bapak Ibu, jangan sampai telat besok malam. Ingat, malam minggunya kita pakai buat belajar besok. Jangan sampai telat. Mas dosennya tadi nama siapa? Lupa. Lupa ya, namanya Pak Kurniawan. Namanya Pak Kurniawan. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Walaupun saya berjenggot, tapi saya bisa feminim sedikit. Saya bisa menyesuaikan loh. Ada lagi yang mau bertanya perihal kelas? Oh iya, tadi pendaftaran udah berapa orang? Jangan sampai melebihi batas. Sudah 230. Luar biasa, 230 orang dari tadi Zoom 400-an ya. Ini membuktikan bahwa antusias teman-teman sangat luar biasa untuk mendapatkan predikat kompeten. Luar biasa, keren. Saya harap pertemuan malam hari ini itu bukan sia-sia, tapi bermanfaat dengan mengikuti konsisten. Mas, linknya tampil lagi, Mas. Link yang mana, Bu? Absensi? Iya, link absensinya. Oke, link absensi saya kirim Terima ulang. kasih. Siap, terima kasih kembali. Nih, link absensi saya kirim lagi di kolom chat. Untuk link kelas udah saya nggak bisa kirim lagi karena waktunya udah ditambah berapa kali tadi. Mohon maaf ya Bapak Ibu.